Gimana perasaannya? Capek ya? Ya lumayan ya. Ini kalau aku seminggu kayak gini mah kurus. Iya, tadi kan kita panen mulai dari dapur, dari rumah keluarga tadi. Setelah kita panen itu, kita ke kebun, panen keladi. Dan dari keladi kita terakhir panen ikan. Langsung masak ya, kolam Chef tadi, ya? iya, tinggal kita olah. Iya, tapi dari bahan yang alami semua, alat-alat masaknya. Nah ini buah merah yang tadi kita panen ya, Chef ya? Iya, tadi dipanen. Jadi prosesnya itu, Bapak Kamilus tadi keluarkan isinya, keluarkan isinya lalu direbus. Oh, direbus. Iya, direbus sampai dia empuk. Kalau sudah empuk begini, tandanya udah matang ini. Oh, ini tinggal di ini aja sih. Iya, ini sudah matang. Terus nanti diolahnya gimana, Chef? Nah, ini yang mau kita kerjakan. Jadi setelah sudah matang, ini harus dihancurkan seperti ini. Nah, ikan lumayan kental nih. Nanti kita akan peras dia untuk mengeluarkan sari santan yang di sini. Santannya di mana, Chef? Ini ada nempel di, ini ya di pinggir tulang dari buah merah ini ya. Ini juga ya, Pak Iya, Chef? semua. Berarti yang ini nggak dipakai lagi, Chef? Iya, ini biasa di sini anak-anak kecil sering ngambil untuk mereka isap atau bawa makan di pinggir hutan begitu. Rasanya manis, Chef? Dia plain sih, cuma aromanya akan kental sih. Iya. Gimana sih, Chef, cara masyarakat lokal gitu ya, khususnya para petani ini buat menjaga kedaulatan pangan lokal itu seperti apa ya? Sebenarnya masyarakat tradisional yang ada di Lembah Baliem sendiri, mereka sudah menjaga ketahanan pangan itu sejak dari nenek moyang mereka. Cuma banyak makanan luar juga mempengaruhi, termasuk harga-harga barang sih. Kalaupun itu bisa disinkronkan dengan hasil pertanian mereka, yang seperti kami tadi panen sayur-sayuran kan itu juga dari sudut pandang gizi, vitamin yang didapat dari bahan makanan yang mereka tanam tanpa pupuk. Organik ya, Chef ya? Iya, organik. Nah ini jam ini dia mulai keluar ini santannya. Yang diperas ini yang saya... Iya. Berarti memang sejalan ya, yang tadi aku bilang pas di awal. Kalau masyarakat Indonesia itu bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk dijadikan tanaman-tanaman seperti ini, mungkin bisa lebih produktif ya masyarakat di Indonesia ini. Betul, lebih punya kemandirian pangan ya? Iya. Di rumahnya gitu. Terus yang menjadi catatan juga kan luas lahan pertanian dengan luas lahan pekarangan kan lebih luas lahan pekarangan daripada lahan pertanian. Jadi dengan memanfaatkan hasil-hasil dari pekarangan, hasil dari kebun masyarakat lokal juga akan membantu ekonomi mereka sendiri. Nah, cuma yang menjadi catatan bagaimana kita bisa mendorong ini, bisa menurunkan harga bahan makanan itu sendiri yang ada di Papua Pegunungan. Nah ini nanti hasilnya akan kita buat jadi kemarin kan tadi kita ada sambal ya. Iya. Mau rencana bikin sambal dari panen cabai dengan tomat. Oh bisa ya, Chef? Ini bikin nanti sambal kita dengan ini, buah merah. buat dari buah merah. Oh, nanti buat Iya. buah merah Iya. Ini bikin kayak gini tuh berapa lama, Chef, perasnya? Beras ini yang penting ini sudah mulai keluar, tinggal nanti kita sedikit encerkan dengan air sudah bisa kita masak. Itu sudah sama seperti santan dari kelapa. Tapi ini dari jenis pandanus ya, buah merah ini. Jadi kalau biasanya santannya itu dari kelapa, kalau di Papua Pegunungan santannya Dari buah merah. Mungkin begitu sih, nanti kita akan olah lagi jadi resep untuk sambal tadi. Sebenarnya budaya Papua tidak banyak mengenal sambal, tapi kami coba buat karena sesuai dengan kebutuhan siapa yang datang berkunjung ke tempat ini. Kreasikan ya, Chef ya? Iya. Iya, apa yang kami kerjakan tadi soal resep-resep yang kami kumpulkan dari alam itu menjadi sebuah simbol bahwa semua telah tersedia oleh alam. Bagaimana kita menggerakkan anak-anak muda atau bahkan keluarga-keluarga yang ada di Papua Pegunungan sendiri untuk bagaimana memanfaatkan pekarangan
rumah mereka sendiri, dan bila perlu juga lahan-lahan mereka yang ada itu menjadi bagian dari rule model pertanian, atau seperti di kota-kota besar mereka bilang urban farming. Oke Chef, tadi kan kita udah bikin buah merah. Nah kira-kira sekarang kita mau masak apa nih Chef? Iya. Ini ada bambu juga ya Chef ya? Iya, itu nanti jadi alat masak. Tapi Alat masaknya bambu. tadi yang kita panen sayur-sayuran di pekarangan rumah Bapak Kamelus, ini yang kita mau olah. Kita akan bikin jadi 3 masakan hari ini. Oh 3 masakan. Masakan pertama kan dari ubi Dari atau ubi. keladi yang kita panen Keladi. tadi di kebun seperti ini. Dan yang kedua sayuran, daun musam, Oke, ada lalap gedi, ya? iya, ada gedi, ada Labu siam. labu siam, Siam. tomat. Tomat. Jadi kita memanfaatkan apa yang kita panen tadi, kita akan olah jadi 3 jenis makanan. Oke. Chef, kalau ini apa Chef? Ini Nah ini bongkahan ini apa ya Chef ya? Iya. Baru sadar juga. bongkahan ini yang garam, sebenarnya garam batu yang dibuat dari proses perendaman gede bawang pisang ke dalam air asin yang ada di ketinggian 1.600 meter permukaan laut. Oh, jadi- oh ini bukan dari laut ya Chef ya? Ini bukan dari laut, karena di Lembah Balim sendiri ada beberapa tempat, bukan Lembah Balim, di Papua Pegunungan juga ada beberapa tempat yang menjadi sumber air garam. Bukan hanya dari laut, tapi ada yang ada kita di wilayah ini. Contoh di Jiwika, di Lani Jaya juga ada di beberapa tempat seperti Intan Jaya juga ada garam. Jadi ini juga menjadi ikon dari Lembah Balim sendiri. Boleh cobain Chef? Bisa. Oh ini garam ya? Ini gede bawang pisang Chef? Iya. Oh. Jadi prosesnya gede bawang pisang itu sambil saya ini ya menyiapkan bumbu. Siap siap siap. Jadi ini produksi lokal ya? iya, dan memang itu secara tradisional sih. Oh, Gede ini bawang pisang asin. yang tadi direndam di dalam air asin, lalu dijemur kering. Setelah kering, kemudian di burning atau dibakar sampai jadi abu. Proses itu abu itu yang dibuat dicampur dengan air asin sedikit. Jadinya garam. Iya. Ini, jadi garam Lalu ini ya? dibungkus di dalam gede bawang pisang atau kulit pisang itu sendiri. Oh iya iya iya. Oh dibungkusnya. Iya, dibungkus, kemudian dijemur di panas matahari atau biasa ditaruh dalam honai. Oh taruh dalam rumah Iya, gitu? iya, sehingga dia kena proses pengasapan dari proses memasak di dalam rumah atau di dalam honai. Memangnya harus dibungkus pakai daun pisang ya Chef? Ini dari daun buah merah sendiri. Daun buah merah? Iya, ada dari kulit pisang, ada dari. Bawang merah. Ini Ya lagi. sambil ini, Amel bisa petik-petik sayur kah? Ini Yang ini ya? bawang Oh, merah iya. gede banget sih. Oh. Iya, sorry, ini bawang merah dari Kurima ini, bawang merah yang jenis biasa, tapi ditanam di tanah yang ada di Kurima, hasilnya sebesar ini. Ada sampai segini satu. Ada yang sampai seperti bawang bombay, Mas. Saking besar. Ini benar-benar besar sih ini. Iya. Selain itu juga ada apa? Daun bawang. Daun bawang. Bawang bisa dari. Ini daun bawang asli Wamena Asli semua. Wamena, iya. Semua bahan ini memang dari Bisa dapat di sini. dapat di sini ya Chef. ya? Dengan perjalanan kita dari tadi pagi sampai siang kan jelas potensi alam di sini juga mendukung dengan kehidupan masyarakat sih. Oh iya, iya. Berarti daun yang waktu itu kita petik Iya. ya. Ini bisa Yang langsung tadi kita petik. petik-petik kasih masuk ke dalam ini. Oh, langsung Bambu masuk langsung. aja. Langsung aja? Iya. Berarti, Jadi sudah masuk ini Boleh, bisa. boleh, boleh. Nah, Iya. Boleh Chef. Ini apa yang bisa sebelah siapkan ini, Chef? satu. berarti sayur jadi nanti dikasih masuk di sini ya Chef? Iya, sergedi petik langsung masukkan karena proses memasak dalam bambu juga kan ini tidak ada air tapi bambu sendiri sudah mengandung air di dalam. Oh begitu ya Chef? Jadi ketika memasak kaldu atau kuah akan keluar dari situ sih. Berarti dalam bambu ini juga ada kandungan airnya Chef? Iya. Sebenarnya di masyarakat Papua tidak menggunakan budaya buat sambal sih. Oh, tidak membuat Dan budaya itu masuk dari luar dari Maluku, dari Sulawesi, tapi proses pertanian di sini mengikuti tren di luar juga akhirnya ada tanaman-tanaman ini juga masuk. Bisa tambah bawang-bawang. Info sedikit. baru nih Chef, Iya. karena di Papua aslinya gitu ya. Masyarakat dan- itu tidak menggunakan bawang. Jangan lupa ini. Nah, ini yang kita karbonnya dari ambil sini. tadi nih. Karbonnya dari BT Keladi, ini. BT. Bahasa sini bilang BT atau Papua BT, tapi biasa mereka bilang keladi juga. Dalam bahasa Wamena mereka bilang home, bukan home industry, home. Nah ini satu sudah ya untuk
Ini punya penutup ada di situ kah? Oh ini bukan. Ada ini. Oh ini. Ini buat Oh iya itu. Ditutup langsung. Saya bikin untuk sambal dulu ya. Itu di mana tuh, di sini ya? sini. Nanti sambalnya ini kita mau campur ya chef dengan bawang merah yang tadi kita Iya, olah. yang tadi proses pengeluaran itu santan dari buah merah tadi. Ya, chef. Sekarang mau nanya-nanya kali ya. Siap, silakan. Gimana nih chef kalau soal tantangan terbesar kali ya buat masyarakat di Wamena atau Papua Pegunungan ini apa ya chef ya dalam menjaga kedaulatan pangan, tantangan terbesarnya? Tantangan terbesarnya bagaimana kita memberikan edukasi sih, itu yang masih sedikit kurang. Edukasi buat masyarakat sendiri dan mereka-mereka yang datang di sini, saudara-saudara kami dari luar Papua yang datang, yang akan berbelanja apa yang menjadi produk-produk atau hasil kebun dari masyarakat lokal, dan juga tidak menutup kemungkinan juga ada teman-teman dari luar Papua yang datang di Papua Pegunungan sebelumnya. Jadi, saya pikir ini yang perlu kita selalu mengingatkan karena makanan lokal punya nilai yang besar. Dan saya lihat hampir di kota-kota besar mereka mulai kembali mencari makanan-makanan yang tradisional, yang lebih kerennya makanan-makanan organik atau dari tanaman-tanaman yang mereka tanam tidak menggunakan pupuk. Ya itu sih chef ya. Iya. Saya kan juga dari luar Papua nih, jadi banyak tahu juga nih setelah seharian bersama chef dan Melanie. Iya, ini juga kita masih bicara soal apa yang kita dapat dari hutan sekeliling di wilayah Kumugima dan di Lembah Balim sendiri. Tapi banyak resep-resep tradisional sih yang mungkin ke depan akan kita juga bisa berkolaborasi dengan teman-teman di luar untuk memperkenalkan sebagai bagian dari diplomasi pangan atau gastrodiplomasi. Gastrodiplomasi ya chef. Iya. Terus chef, aku tuh penasaran chef. Nah sebenarnya tuh masyarakat di Papua Pegunungan ini memiliki hubungan tidak chef dengan alam dan juga makanan chef? Mungkin kita pakai yang ini. Iya, untuk pertanyaan Ade Melani, saya pikir juga masyarakat Papua sangat bergantung pada alam. Karena prinsip seperti yang tadi kami jalan mengambil bahan makanan, semua kan kita ngambil di alam. Jadi hutan adalah pasar bagi mereka berbelanja tanpa mengeluarkan uang. Jadi segala sesuatu bisa didapatkan di sini. Ini untuk sambal ya. Jadi memang tanpa harus ke pasar, mereka sudah punya pasarnya sendiri. Iya, gitu. mereka sudah tinggal untuk peningkatan ekonomi ya ini juga harus disinkronkan dengan pola pertanian yang baik walaupun secara tradisional, sehingga itu bisa mendorong anak-anak muda juga belajar kembali ke budaya mereka. Karena anak-anak budaya sekarang ini mereka menganggap bahwa yang makanan lokal itu menjadi bagian dari catatan nusangka atau kampungan. Kampungan. Jadi tugas kita di sini untuk ini membantu berikan pesan-pesan buat mereka bahwa apa yang mereka punya itu bisa menjadi bagian dari kebanggaan masyarakat Indonesia. Kalau kita tidak sama-sama mendorong itu menjadi utama. Jadi itu memang salah satu tantangan juga ya chef. Iya, dan itu mereka biasa menganggap itu semua dari luar. Bisa tambah sayur ini. Ya chef, berarti harus ada ini ya, kulturasi ya. Iya, kulturasi dalam budaya. Hal apa ya, dalam hal budaya modern dan tradisional di sini gitu. Agar kedaulatan pangan pun tetap terjaga gitu ya. Iya. Jadi ini yang tadi kita ambil semua kan tidak kita dapatkan di pasar atau di pasar umum lah yang, tapi kita dapat semua di hutan di mana kita bertamasya mencari bahan baku yang bisa kita olah. Iya, tamasya, informasi juga. Jadi memang kan secara tidak langsung masyarakat di sini kan sudah mulai menanamkan pola tanam di sekitar pekarangan. Dan sebenarnya sudah mulai sih. Dan itu juga melekat pada identitas ya masyarakat di Papua Pegunungan. Ini kita bikin resep baru. Iya, ini tempat, semua, sorry ini betul. Ini menjadi catatan kita sih. Karena kita dapat apa yang ada di sini, kita akan buat sama-sama dan sama-sama menciptakan resep ini untuk kita makan bersama-sama. Oke, Iya. chef. Saya minta satu tempat lagi Boleh, untuk boleh.
untuk ikan. Oh, ikan terpisah ya? Ikan terpisah, jadi kita ada tiga menu. ya. Cuma untuk ikan sendiri karena daun bawang di sini melimpah jadi. Aduh. Tadi kita petik tidak pakai ini tuh, tidak ada pupuk sih itu. Biasa tanaman yang tidak menggunakan pupuk itu mudah layu. Oh. Makanya ketika saya bergaul dengan beberapa teman-teman chef, ketika berkunjung ke pasar mereka cari sayuran atau itu yang sudah layu. Berarti tanda itu lebih baik dibandingkan yang masih segar. Karena indikasinya pakai pupuk Iya. anorganik ya chef ya? Jadi Benar. chef, selanjutnya nih kita bikin apa nih? Ikan ya chef? Iya, ini saya sudah siapkan Saya bahannya. keluarkan chef. Cuma yang menjadi catatan kita di sini tidak pakai banyak bumbu ya. Seperti di tempat-tempat lain kalau orang masak pasti ada. Kita hanya menggunakan Apa yang ada aja? Iya, garam hitam sebagai Penyedapnya. garam hitam dan garam batu. Kalau di masih bubuk itu jadi garam hitam. Oh, kalau jadi bubuk namanya garam hitam. Iya. Sorry, ini bukan kita ambil di kolam umum yang menggunakan makanan pakan ikan toh. Ikan yang di sini betul-betul kita dapat dari hasil alam sih. Nanti pada saat proses memasak, nah di situ juga kita bakar ubi, bakar keladi nih. Jadi itu salah satu bagian dari kebiasaan masyarakat di sini. Ubi selalu dibakar dan makannya bersama sayur-sayuran ini yang kita ambil tadi. Jadi nanti ini di atas, terus ubinya nanti kita bakar di bawah. Ubinya dibawa di bara api. Di bara. Iya. Nah chef, ini juga mau nanya sih chef, bagaimana ya pola masak ataupun bahan-bahan yang ada gitu ya, yang bisa dimanfaatkan gitu, bisa jadi inspirasi juga bagi masyarakat lain ya di luar Papua maupun di dalam Papua itu sendiri gitu. Iya, saya pikir juga kegiatan-kegiatan kita seperti begini juga menjadi peran penting untuk pemerintah juga tahu. Dalam hal ini kan program pemerintah tentang makan bergizi gratis ke apa. Oh ya. Nah, itu juga sinkron dengan di sini kan, tidak bisa semua dibuat harus selalu beras. Kalau ke Papua Pegunungan mungkin lewat pesan-pesan kita dari makanan ini juga menjadi catatan penting buat pemerintah atau dalam hal ini pemerintah daerah yang ada di Papua Pegunungan. Sehingga mereka yang mendorong itu. Adanya pemanfaatan pangan lokal ya. Iya, biar ini juga bisa menjadi representasi makanan ke program-program makan bergizi itu sih. Oke. Dan Iya begitu juga akan membantu menurunkan harga-harga juga di. Iya, membantu menekan inflasi iya, betul. di sini. Saya pikir itu sih. Karena itu ya di Papua Pegunungan udah bisa nggak harus impor gitu dari luar dari. Iya. Saya lihat bukan beberapa sih, sudah lama juga. Ketika datang ke Wamena hampir kita beli bawang, beli ini kan lumayan mahal. Sedangkan di sini mereka punya hasil-hasil untuk tanaman-tanaman tersebut ada. Tapi ya itu bagaimana kita berkolaborasi untuk mendorong itu jadi bisa semua orang bisa dapat dengan harga yang wajar. Oke. Iya, saya pikir siap kah? iya. Ini sudah proses-proses kita menyiapkan bahan-bahan tadi itu tadi ada panen sayur labu siam, daun musam, gedi, cabai dengan tomat. Itu menjadi catatan penting bahwa pekarangan penting sekali untuk kita bagaimana membantu negara dalam hal menyediakan pangan di sekeliling kita. Dengan begitu juga akan mendorong semua orang bersama-sama untuk menjaga kedaulatan pangan di Indonesia sih. Sebagai bagian dari ketahanan pangan itu sendiri. Nanti hasil akhirnya nanti kita akan
Setelah jadi dalam bentuk proses natural, baru nanti kita akan tabur garam di atas pada saat makan nanti. Oke, chef, ini berarti udah siap ya, chef ya? Iya, sudah Garamnya siap. terakhir ya saya. Garamnya terakhir ya. Oke, Masak kita dulu masak secara dulu. alami. Kita tutup Mungkin dulu begitu ya. Oke. Ya ini, Oh, ini siapa kebalik. punya? Kebalik. Tukar. Sudah tinggal kita bikin api langsung masak. Oke. Oke. Sekitar ini juga tadi belum sampai 10 menit juga sudah mau Oh iya, matang ini ya. 10 menit udah matang. Belum sampai 10 menit tadi kita kan Mm-mm. naruh sampai sekarang kan. Mm-mm. Yang penting kalau kayunya kencang dia Bisa cepat matang. Oh. Dia beda seperti kita gunakan wajan atau belanga. Kan kalau dia semakin ini dia akan berkerah di bawah. Tapi kalau bambu kan dia berair di dalam. Berair di dalam ya. Proses matangnya juga merata. Wah, udah jadi ini. Nah, chef, setelah kita masak semuanya nih, kira-kira menurut chef sendiri pribadi, apa harapan chef untuk masyarakat lokal di sini terhadap kedaulatan pangan ke depannya? Harapan saya teman-teman ya menjadi pionir di depan karena sudah datang berkunjung di sini, melihat alam dan mengambil semua bahan makanan yang ada di sini. Dan itu menjadi cerita-cerita kalian ke depan dan kami berharap juga ini juga menjadi inspirasi untuk anak-anak muda Papua lain dan bila perlu di seluruh Indonesia untuk belajar tentang melestarikan lingkungan, menjaga ketahanan pangan kita sendiri, dan hal ini juga dibagikan untuk setiap orang yang berkunjung ke Papua biar apa yang selama ini mereka berpikir bahwa Papua itu mahal, mungkin juga dengan kegiatan-kegiatan ini bisa membuat harga-harga barang, dan siapapun yang berkunjung ke Papua juga tahu bahwa Papua sama seperti Indonesia lain dengan harga yang lebih murah. Oke, terima kasih chef Iya. atas Ya, pesan-pesannya. Nih kita Ya, mari Boleh kita menikmati, buka dulu, silakan. Chef? boleh kali kita Cicip. buka ya. Ya, sambil dibuka. Karena untuk masak kali ini kan saya pakai garam batu, jadi mungkin nanti saya akan tabur garam batu di. Tabur garam batu. Wah, Iya, ini karena Mana ini nih kita garam makan ini batunya? semua ini masih apa Garam natural batu. ini. garam batu yang tadi ini ya. Chef, Iya. ya? Nah, ini sudah lembek sekali. Ini garam nih udah pasti organik nih. Iya. Saya minta apa? Pisau. Pisau. Oke. Garamnya diapakan? Iya, ini kita. Oh. Oh, digesek-gesek gitu Iya. aja ya. Biasa pakai bambu sih. Oh, pakai bambu Iya, bambu yang kering yang sudah dibikin jadi pisau. Ini juga kita baru bikin sambal ala kita bertiga dari buah merah. Kelihatannya menggoda banget ya, Mas. Benar. Ini juga biasa dibakar batu, mereka biasa tukis garam dibikin pada acara-acara bakar batu juga begitu. Kelihatan Cuma menggoda. sekarang sudah jauh lebih modern ya, terkadang garam batu mulai terlupakan. Iya. Ya, selamat menikmati. Oke. Boleh kita coba langsung nih, Chef? Silakan icip-icip. Mana nih yang duluan? Dulu kali kita ya. Oh, boleh, boleh. Mari Chef duduk dulu. Wah, ini nih kayaknya nih. Kan. Ini kan bisa begini sambalnya. Oh, kayak gitu, Chef. Kalau rasta bisa ulang lagi rasa tambah gitu. Oke sini. Enak Menurut banget. kalian gimana rasa walaupun sederhana? Ini enak sih chef. Iya. Garam karena ada garam batunya juga Rasanya gurih ya. iya gurih dan
mengatasi bau manis-manis ini gitu. Bau amis-amis. Iya, amis kan jadi hilang. Cobain mas sayurnya. Iya, ini Oh, yang yang dibuang gede. ini. Yang lebih sim ya. Wah, oke sih. Oke, nih kita udah makan-makan ya. Dari tadi pas datang ke sini juga sempet kaget gitu. Restorannya nggak ada. Soalnya disajinnya di sini, ini pengalaman yang baru banget. Udah nggak penasaran lagi kan mas? Udah nggak penasaran lagi, ini udah asli Wamena, semuanya dari Alam. alam. Dari kita untuk kita. Bener. Wah, nih Dan budaya mendukung sih, seperti tadi cara menangkap ikan, kan mereka pakai noken sebagai alat penangkap. ini udah Wariskan budaya ya. Iya. udah wisata kuliner, budaya, sosial, semuanya dapat dari satu perjalanan ya Mel. Bener. Dan ini juga contoh bukti nyata bahwa memang di daerah Wamena khususnya Papua Pegunungan ya semuanya itu bisa menghasilkan produk-produk yang hasil dari tanah sendiri ya, Benar sekali. yang berdaulat gitu. Aku lagi pengen ngomong itu tuh, yang berdaulat, yang memang dari hasil tanah sendiri bisa menghidupi masyarakatnya Benar sekali. tanpa harus ini ya impor ekspor dari luar gitu, tapi dari tanah sendiri pun sudah cukup. Seharusnya seperti itu. Oke. Chef Sato, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah mengajak aku dan Melanie yang udah mengajak aku sini juga ya. Dan saya juga berharap mungkin ke depan bisa ngajak teman-teman ke sini karena masih banyak hal yang kita belajar. Ini kan kita belajar yang dari alam. Mungkin besok-besok kita akan mengerjakan resep-resep tradisional khusus masyarakat Papua Pegunungan. Boleh. Boleh banget, Chef. Waduh. Karena ada hal seperti bakar batu. Kan bakar batu itu metode masak yang menggunakan batu panas, tapi di dalam disusun ada 3 layer. Layer pertama, layer kedua, layer ketiga. Nanti mungkin di Wah, boleh tuh Mel. Boleh. Nanti kunjungan ajak-ajak teman-teman lagi, Mel. berikut ada teman-teman yang mau ke sini, silakan, nanti kita ada experience untuk makanan-makanan yang khusus resep asli dari Pasti di. Papua Pegunungan. Nanti kita bisa ajak teman-teman yang lain ya. Oke, siap, pasti sini. Pasti pada mau kesini sih. Iya. Ya, cuma aku doang. Oke. Oke, Chef, mungkin itu aja dari Kita kita juga pamit. Kita juga harus balik. Terima kasih banyak, Chef, sudah menemani kami keliling-keliling dari tadi di kebun, panen sampai akhirnya masak. Makanannya enak sekali, Chef. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Oke, Chef. Oke. Terima kasih banyak Chef Sato. Iya, sampai ketemu lagi. Oke. Terima kasih banyak, Chef. Terima kasih banyak Chef Sato. Iya. Chef, kami Hati-hati di pamit dulu jalan ya. Sampai Terima kasih, ketemu Chef. lagi ya. Sampai ketemu lagi Chef. Wah, Mel. Ayo. Enak banget sih Mel. Kan, berarti besok Kenyang kita deh. wajib coba lagi. Iya, tadi coba lagi. Iya. Untuk bahan-bahan makanan sendiri yang tadi kami panen dari hasil penjelajah kami bersama 2 saudara tadi, itu 100% memang berasal dari hutan, dan khususnya bawang dan beberapa tanaman itu endemik yang kami ambil. Tapi saya bisa bilang endemik karena yang biasa mereka tanam dengan butiran kecil, tapi ketika ditanam di Papua Pegunungan dia size-nya lebih besar, ukuran lebih besar dari biasanya. Dan semua makanan yang kami sajikan tadi di bambu itu semua original dari hasil-hasil alam yang ada di Papua Pegunungan. Jadi semua 100% Papua.